Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian ilmu nahwu dan syaraf, yakni ilmu tata bahasa Arab dan morfologi bahasa Arab melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks, menerjemahkan dan menjelaskannya secara mendetail, disertai dengan contoh-contoh yang mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah yang mengikuti program pembelajaran virtual pada mata pelajaran ilmu nahwu, dan yang kita kaji adalah kitab Jurumiyah. Pertemuan kelima akan mengkaji ciri-ciri i'rab ropa. Pertemuan yang keempat sudah dijelaskan bahwa i'rab itu adalah taghyiru awahiril kalimi, perubahan pada akhir kalimat. Karena apa? Karena ada amil yang masuk ke dalamnya, ya. Dan i'rab ini ada 4. Yang pertama yaitu i'rab ropa, kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad atau jar, dan yang keempat jazm. Pada kesempatan ini kita akan membahas i'rab ropa, ya, i'rab ropa. Silakan kalian lihat di layar teks, ya, teks i'rab ropa. Jadi judul kita, pertemuan kita sekarang ini adalah ciri-ciri i'rab ropa. Ciri-ciri i'rab ropa. Ya, coba Teh Widi tolong dibacakan. Li raf'i arba'u ya. Li raf'i arba'u alamatin. Li raf'i eta pikeun i'rab ropa arba'u alamatin hari opat ciri. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda begitu. Sekarang bahasa Indonesia, ya. Li raf'i i'rab ropa memiliki arba'u alamatin, 4 ciri. Ya. Apa dilanjutkan? Ad-domatu, pertama domah, wal wawu, kedua wawu, wal alifu, ketiga alif, wan nunu, dan keempat nun. Ya. Li raf'i, diulangi, li raf'i arba'u alamatin. Li raf'i i'rab ropa memiliki arba'u alamatin, 4 ciri. Ad-domatu, pertama domah, wal wawu, kedua wawu, wal alifu, ketiga alif, wan nunu, dan yang keempat nun. Fa'amal dhammatu, adapun domah, fatakunu, maka ada domah, alamatan itu ciri, ya, li raf'i bagi i'rab ropa, fi arba'ati mawadi'a,
pada 4 tempat ya. Fi arbaati mawadi'a pada 4 tempat. Fil ismil mufrodi pertama pada isim mufrad, wajam it taksiri kedua pada jamak taksir, wajam il muannasi salim dan jamak muannas salim, ya, wal fi'lil mudhari dan fi'il mudhari alladzi yang lam yatasil tidak bersambung bihi dengan fi'il mudhari itu sayun bi akhirihi, ya, pada akhirnya sayun sesuatu apapun. Ya, coba ya. Jadi dhammah itu menjadi ciri i'rab rofa pada 4 perkara. Ya, pada 4 tempat. Yang pertama adalah pada isim mufrad. Ada contohnya di situ Teh ini. Isim mufrad itu contohnya Zaidun. Ya. Zaidun itu ya Zaid nama orang ya. Misalnya lagi gonamun. Gonamun itu binatang ternak atau domba ya. Contoh yang lain misalnya sajarotun. Ya, misalnya begini. Ropa itu i'rab ropa di dalam bahasa Arab itu salah satunya kalau di dalam kalimat satu kata itu kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu artinya pelaku ya, sebagai subjek. Ya, contohnya jaa Zaidun. Jaa telah datang siapa? Zaidun, Zaid. Nah, Zaidun itu fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu'un yang diropakan, wa alamatu rafihi ciri ropanya adalah dhammatun dhahiratun fi akhirih. Domah yang jelas pada ujungnya yaitu Zaidun. Nah, dun itu kan domah. Kenapa? Li'annaha atau li'annahu karena dia adalah ismul mufrad. Kenapa Zaidun itu diropakan? Jawabannya karena kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku. Ciri ropanya apa? Domah. Kenapa ciri domahnya? Karena dia isim mufrad dia. Ja'a Zaidun yusolli muslimun fil masjidi, katakanlah ya. Yusolli salat siapa? Muslimun, seorang muslim. Fil masjidi di dalam masjid. Nah, itu muslimun itu ropa. Ciri ropanya apa? Domah. Kenapa? Li'anahu ismul mufrad karena dia isim mufrad ya. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua pada apa tadi? Yang pertama pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ya, jamak taksir itu adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi. Ya. Ma taghayyara yaitu kata yang berubah fihi pada kata tersebut atau kalimat tersebut. Ya, bina'u mufradihi, bangunan mufradnya. Berubah bangunan mufradnya begitu ya. Baik berubah huruf-hurufnya atau juga barisnya begitu ya. Jadi tidak ada ketentuan, beda dengan mudzakkar salim atau jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim tinggal tambah waw dan nun. Misalnya muslimun muslimuna. Ya, kafirun kafiruna. Muttaqun muttaquna. Tinggal ditambah waw dan nun, itu yang disebut dengan salim. Nah, kalau untuk muannas atau perempuan muslimatun misalnya, tinggal ditambah alif dan ta, muslimatun. Ya, mu'minatun. Kafiratun, asalnya kafiratun seorang
perempuan kafir. Kalau kafirotun, wanita-wanita kafir. Nah, sekarang coba lihat beberapa perubahan dari isim mufrad kemudian berubah. Mata ghayyara fihi bina'u mufradi, sesuatu yang berubah fihi di dalamnya itu bangunan mufradnya. Saya beri 6 contoh ya Teh Winnie ya. Ya, contoh nomor 1. Ya, jamak taksir. Sin wun menjadi sinwanun. Ya, berubah kan? Sinwun tidak menjadi tidak tetap kalimatnya, tapi berubah ditambah alif dan nun, sinwanun. Nah, yang kedua isim mufradnya tuhmatun menjadi tuhmun. Tuh ya, taknya dibuang malah. Tuhmatun menjadi tuhmun. Yang ketiga asadun, artinya seekor singa menjadi usudun, ya, singa-singa. Asadun seekor singa, usudun singa-singa, ya. Nah, jadi usudun itu jamak taksir. Jamak taksir itu ciri ropanya pakai domah, contohnya usudun. Ya, usudun. Yang keempat contohnya rojulun, itu artinya seorang laki-laki. Kalau rijalun banyak laki-laki atau laki-laki-laki, ya. Mang pirang-pirang lalaki, ya, poro lelaki gitu. Poro lanang ya. Ya, rojulun jadi rijalun. Ya, tidak rijaluna enggak, rojuluna enggak, tapi rijalun. Nah, jaa rijalun, datang orang-orang laki, ya, jaa rijalun. Akala usudun, ya, singa-singa memakan al-lahma, daging katakanlah, ya. Dari jalun apa? Rojulun, rijalun. Berikutnya rasulun, artinya seorang rasul. Jamaknya menjadi rusulun. Ya, wawunya dibuang. Rusulun, para rasul. Rasulun menjadi rusulun. Nah, rusulun itu adalah jamak taksir, ya. Yang berikutnya gulamun, ya. Gulamun itu seorang anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya banyak tidak gulamuna, tidak, tapi gilmanun. Gilmanun anak-anak laki-laki atau anak-anak laki gitu, ya. Jadi banyak gitu. Jadi jamak taksir itu jamak, ya, kata jamak yang tadinya dari isim mufrad dirubah dari bina atau bangunan mufradnya menjadi tadi rasulun jadi rusulun, gulamun jadi gilmanun, rojulun menjadi rijalun gitu. Tidak ada aturannya, ya, jamaknya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim jelas aturannya, tinggal tambah waw dan nun, ya. Muslimun jadi muslimuna. Kalau jamak muannats salim, ya, tinggal tambah alif dan ta. Muslimatun jadi muslimatun. Ya, mohon maaf ya para santri, saya minum dulu nih. Sudah jelas ya. Jadi yang pertama, domah menjadi ciri ropa pada isim mufrad pertama. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga pada jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Ya, majumi'a biziyadatil alifi wa ta'i fi akhirih. Majumia itu ma, ya, sesuatu, jumi'a yang dijamakkan bil alifi dengan huruf alif, wa ta'i dan huruf ta. Ya, contoh tadi saya sebutkan, ya. Muslimun
atau muslimatun. Nah, dari muslimun itu tinggal tambah alif dan ta ya. Jadi muslimatun. Kalau muslimun artinya seorang muslim laki-laki. Kalau muslimatun ya ibu-ibu muslimat. Nah, jadi banyak nih. Perempuan-perempuan muslimah banyak. Kalau satu orang muslimatun, seorang perempuan muslim ya. Kalau jamak tinggal ditambah alif dan ta, muslimatun. Kafirun, seorang laki-laki kafir. Kafirotun, seorang perempuan kafir. Kalau perempuan kafir banyak menjadi kafirotun. Nah, maka ciri ropanya adalah pakai domah ya. Misalnya ja'atil muslimatu, ya, perempuan-perempuan datang ilal masjidi atau ilal musolla, ke musolla. Ya, ja'al muslimatu minas sukan ya. Ya, muslimah datang dari apa? Dari pasar. Dakholatil muslimatu al masjida, orang-orang muslimah ya masuk ke dalam masjid. Nah, muslimatun itu marfuun, fa'ilun marfuun, fa'il pelaku, maka i'rabnya itu rofa. Wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Ciri ropanya adalah domah yang jelas di akhirnya gitu. Jelas ya itu muslimatun. Kenapa li'annahu ya, li'annahu jam'ul muannatsis salim. Dan yang terakhir, yang keempat, yang ciri ropanya dengan domah adalah fi'il mudhari, al fi'lul mudhari alladzi lam yatasil bi akhirihi sayun. Fi'il mudhari yang di akhirnya tidak dimasuki apapun gitu ya, baik itu nun atau wawu atau iya atau alif begitu ya. Ya, contoh fi'il mudhari'nya begini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Coba fi'il mudhari'nya mana? Fa'ala yaf'ulu. Nah, yaf'ulu itu. Nah, yaf'ulu atau yakumu ya, yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah, ujungnya itu tidak ada ketemu apa-apa. Lam yatasil bi akhiri syai'un. Maka ciri ropanya adalah dhammah dhahirah. Kalau yaf'alani, yaf'ulani itu ada alif lam nun, ada alif dan nun ya. Maka ciri ropanya tidak pakai dhammah ya. Dia itu mabniun. Ya, mabni. Yaf'uluna. Nah, itu ada waw. Jadi ropanya tidak pakai dhammah. Taf'ulu. Nah, baru ini taf'ulu ujungnya lam yatasil bi akhirihi syai'un. Tidak nyambung ujungnya itu dengan suatu apapun. Ya. Kalau contoh di situ apa teh ini? Yang fi'il mudhari tadi. Al fi'lul mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un apa tadi? Iya, yang fi'il mudhari yang keempat. Nah, yadribu gitu. Jadi di situ yadribu ya. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu. Nah, tadribu tidak ada nyambung. Jadi yang pertama yadribu itu domah. Jadi ropanya itu ciri ropanya dengan domah. Yadribani ada alif dan nun. Yadribuna ada waw dan nun. Nah, itu ciri ropanya tidak pakai domah. Tadribu, nah itu tidak bersambung dengan huruf yang lain. Nah, itu ciri ropanya dengan domah. Tadribani, yadribna itu enggak masuk. Tadribina tidak masuk. Tadribani tidak masuk. Tadribna juga tidak masuk.
adribu. Nah, itu adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Nah, ciri ropanya itu dengan dhammah. Jelas ya? Seperti itu, pokoknya yang ujungnya fi'il mudhari ujungnya tidak bersambung dengan suatu apapun, ciri ropanya itu dengan dhammah, ya. Misalnya yadribu Zaidun kalban. Yadribu telah memukul. Nah, kenapa itu ropa? Ya ropa karena dia fi'il mudhari, di awalnya tidak ada amil nawasib, juga tidak ada amil jawazim, maka dia ropa gitu. Ciri ropanya pakai apa? Pakai dhammah. Karena apa? Karena lam yatasil bi akhirihi sayun, tidak bersambung di ujungnya itu dengan sesuatu. Yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Ya, selain daripada itu bukan dhammah ciri nasabnya. Yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribna, tadribina, tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani tadribna, adribu nadribu. Itu santri pasti hafal itu ya. Nah, saudara sekalian, itulah wau, diulangi ya, wau menjadi ciri ropa di dalam 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jama' muannas jama' taksir, yang ketiga jama' muannas salim, dan yang keempat pada fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya itu dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang yang kedua, alif ya atau wau. Wa ammal wawu, adapun wawu, huruf wau ya, takunu ada wau, patakunu maka ada wau. Ini terjemahnya seperti gitu aja ya, biar semuanya bisa ikut. Alamatan itu menjadi ciri lirob'i bagi i'rab rofa fi maudhi'aini pada 2 tempat, yaitu fi jam'il mudzakkaris salim wa fil asma'il khamsah, pada jamak mudzakkar salim dan pada isim 5 ya. Wahya ya, wahya abuka, yaitu abuka itu bapakmu. Kalau tidak kamu, Abu Jaidin, bapaknya Jaid. Abu Halimah, bapaknya Halimah. Wa akhuka, dan saudaramu, bisa Ahu Ahmad, Ahu Jaid, dan seterusnya. Wa apa? Wa fuka itu bibirmu. Wa fuka, bibir atau mulut? Mulutmu ya. Wa fuka, wahamuka, hamuka itu kotoranmu. Wahamuka, wa dzumalin, dzumalin itu yang memiliki ilmu atau harta. Kalau memiliki ilmu, dzu ilmin. Kalau punya kekuasaan, dzu malikin ya. Ya, dzu huruf dal ya tambah wau ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa wau itu menjadi ciri ropa di dalam 2 hal saja. Pertama, pada jamak mudzakkar salim. Misalnya muslimuna, asalnya muslimun, satu orang muslim. Contoh di situ apa teh ini? Iya, contoh. Iya, jamak mudzakkar salim. Zaidun lah. Ya, Zaidun artinya satu orang. Zaid itu namanya isim mufrad. Nah, kemudian yang kedua, kalau 2 Zaidnya Zaidani. Ya, kalau banyak Zaidnya Zaiduna. Nah, wawu dan nun. Ja'a Zaiduna. Ja'a telah datang
Siapa? Jaiduna, para jaid. Jaid-jaid. Ya kalau di Arab kan mungkin namanya jaid itu yang banyak Arab zaman dahulu ya. Ya kalau di Sunda misalnya Asep. Nah, kalau bahasa Sunda nggak bisa jaa asipun. Ya, jaa para Asep gitu. Kalau di Jawa Pak Ijo ya atau Bejo atau apa namanya? Datang para bejo. Nama orang Jawa kan ada ikatan bejo-bejo ya. Ya, itu jamak gitu ya. Jamak mudzakkar salim. Nah, jaa telah datang siapa? Jaiduna, jaid. Jaid itu fa'ilun. Fa'ilun itu subjek. Dalam bahasa Arab subjek itu i'rabnya harus rofa, marfu'un. Wa alamatu rafihi, ciri rofanya apa? Yaitu al wawu, huruf wawu. Kenapa? Li'annahu jam'ul mudzakkari salim, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Coba diulangi teh ini. Wawu menjadi ciri rofa pada jamak mudzakkar salim. Yang keduanya wawu menjadi ciri rofa pada isim 5. Isim 5 coba hitung. Pertama abuka, kedua akhuka, ketiga abuka, abuka. Kalau abawani bukan isim 5 ya, karena tidak memenuhi syarat. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Boleh isim 6 juga ya, di kitab lain itu ada 6. Dzumalin. Ya, contoh begini. Bapamu memukul anjing, ya. Doroba abuka kalban. Doroba telah memukul siapa? Abuka, bapakmu atau Abu Ahmad, bapaknya Ahmad, kalban seekor anjing. Jadi doroba telah memukul siapa? Nah, fa'ilnya apa? Abuka, bapakmu. Alif, ba, wawu, kaf. Abuka, bu ini ada wawu di situ. Itu rofa. Kenapa rofa? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Ciri rofanya pakai apa? Pakai wawu. Karena apa? Karena dia isim 5 gitu. Jadi isim 5 sekali lagi ciri rofanya pakai wawu. Tidak abuk, tidak abaka, tidak abika, ya, tapi abuka. Saudaramu, ya, misalnya begitu ya. Akala akhuka hubzan. Akala telah makan, akhuka saudaramu. Nah, akhu alif, kho, wawu, ada wawu di situ. Akhuka, saudaramu. Akala telah makan siapa? Kalau pertanyaan siapa berarti fa'il ya, atau subjek, pelaku. Pelakunya itu siapa? Akhuka. Telah makan siapa? Akhuka. Nah, pelaku itu di dalam bahasa Arab fa'il itu namanya ya. Itu i'rabnya harus rofa ya. I'rabnya harus rofa. Ciri rofanya pakai apa di sini? Karena isim 5, akhuka itu isim 5, ciri rofanya pakai wawu ya. Akala akhuka hubzan. Ya, saudaramu makan roti ya. Ya, orang berilmu ya, orang berilmu bagaikan matahari misalnya ya. Dzumalin, dzu ilmin, orang yang berilmu ya, kasyamsi bagaikan matahari, fidia dalam menerangi. Ya, di situ dzu malin ada wawu, itu ciri rofa. Kenapa rofa? Karena dia mubtada. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadza karoful khabari bil mubtada. Dzu ilmin, orang yang berilmu, kal kasyamsi bagaikan matahari gitu.
Ya, du ilmin itu ropa karena dia sebagai mubtada. Ciri ropanya pakai apa? Pakai wawu. Karena apa? Karena dia asmaul khomsah, ya. Ya dan seterusnya begitu ya. Jadi itu yang kedua, Saudara sekalian. Diulangi wawu wa amal wawu patakunu alamatan li rob'i fi mau di aini. Wawu menjadi ciri ropa dalam dua tempat. Yang pertama adalah fil jam'il mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkar salim seperti muslimuna. Yang kedua menjadi ciri ropa pada isim lima, ya. Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin, ya dan seterusnya gitu. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas apa? Alif ya. Coba dilihat di teks. Wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu maka ada alif, alamatan itu menjadi ciri, lirob'i pada apa, lirob'i bagi i'rob ropa, fit tasniyah khosotan ya. Fi tasniyatil asma'i khosotan, yaitu pada isim tahniyah sajah khosoh ya. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan dua. Contoh begini, muslimun, seorang muslim. Muslimun itu domah, ciri ropanya pakai domah. Kenapa? Isim mufrad. Kalau dua orang laki-laki tinggal alif dan nun, muslimani. Muslimani, ciri ropanya pakai apa? Pakai alif. Kenapa? Karena dia tasmiyah tasniyah al asma, isim tasniyah ya. Muslimani. Begitu. Kalau contoh di situ apa? Jaidani, jaa jaidani, dua jaid. Coba diulangi ya, muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Muslimun isim mufrad, muslimani isim tasniyah, muslimuna jama mudzakkar salim, muslimatun isim mufrad, muslimatani isim tasniyah. Tuh, muslimatani dua orang, muslimah perempuan pakai alif, itu ciri ropanya. Muslimatani, muslimatun ya. Coba muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Muslimun seorang muslim laki-laki, muslimani dua orang muslim laki-laki, muslimuna orang-orang muslim laki-laki.
Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal.